ya, siapa sih pacar Sarwenda Anjing nih Kiki. yang bernama Giorgio Antonio ini? Wah, Ya, kita akan membuat pertanyaan melalui kartu tarot dan kartu oracle dan melalui energi semesta. energi semesta. Yang pertama, kita akan tanya dengan semesta. Apa benar pacar Sarwenda ini seorang CEO? Kita akan buka. Apakah benar? Yang biasanya kalian tutup-tutupin, J. tapi di sini tidak akan bisa tertutup-tutupin. Bulan Purnama. Apakah dia seorang CEO? Seorang laki-laki yang berjubah hitam yang menyalakan satu. Dari dua kartu ini kok saya nggak merasakan ya sosok leader, sosok penguasa. Saya nggak merasakan yang namanya kok ada seperti CEO tuh saya nggak merasakan Seorang pimpinan itu energinya nggak ada gitu ya. Karena di sini bulan purnama dan ini adalah seorang laki-laki yang buat lilin. Dia ciptakan sendiri untuk jalan itu. Jadi kalau dia CEO, mohon maaf sekali berbeda pendapat dengan saya di sini karena kartu oracle dan kartu tarot menggambarkan tidak CEO. Bukan Ya. gitu ya. Dan kartu tarot ini yang satunya menggambarkan bahwa dia sendiri yang membuat sinar jalan itu. Yang membuat cerita itu dia Ya. sendiri. Biar dianggap orang wow. Ya. Tidak ada energi CEO, tidak ada energi suatu orang besar, tidak ada. Tapi yang saya rasa di sini seperti kayak orang-orang yang suatu brand yang pengen ngambil jasanya, kontrak seperti itu. Brand ambassador. Tapi kalau untuk punya PT yang dia katakan silakan ketik sendiri, cari sendiri CEO mana yang sendiri. Mau menjelaskan. Kalau seandainya memang benar CEO kan kalau dibangga gitu betul. ya seharusnya. Nah, kalau misalnya kartu oracle dan kartu tarot mengatakan bahwa Giorgio Antonio bukan seorang CEO. Sudah jelas sekali di sini. Ya. Di sini seorang laki-laki berjubah hitam yang pakai lilin. Dia menerang sendiri. Dia yang membuat arah jalan sendiri. Dan bulan purnama penyelesaian. Dia akan yang buat sendiri dan dia akan menyelesaikan sendiri. Gitu, mohon maaf. Berarti dia menyelesaikan sendiri. Berarti nanti dia akan mengklarifikasi ulang begitu. Kalau klarifikasi enggak. Jadi Kalau klarifikasi tidak. tapi netizen akan mengetahui kebenaran dan faktanya. Waduh, ini mohon maaf untuk sebuah cahaya yang dia buat-buat sendiri. Kenapa nih Kiki? Kakak kandungnya dimusuhi dan malah membela mantan istrinya. Kenapa kakak kandungnya dimusuhi oleh adiknya sendiri, malah membela mati-matian kakak iparnya, mantan kakak iparnya? Kenapa itu? Harusnya kan adik kandung tahu ya balas budi seorang kakak, apalagi darah daging ya. Tapi kok ini malah membela kubu sebelah. Kita lihat, kita akan kolaborasi dengan kartu oracle dan kartu tarot. Nah ini kenapa? Ayo ya, ini dari sisi spiritual ya. Seorang laki-laki yang sedang membawa kayu. Dan ini karma. Artinya kenapa adik kandung dari presenter ini ya, kok bisa mati-matian? Ini mati-matian memperjuangkan malah kakak iparnya ya. Ternyata tim sebuah tim. Tahu sebuah tim? Satu geng. Pantesan kenapa di pertanyaan pertama ada sosok hitam ya, berkepala manusia, berbadan kuda, bertanduk. Ya, ternyata satu tim. Satu sefrekuensian, satu pemikiran dan satu jalur. Karma. Pantesan satu tim, satu jalur. Kok menarik satu tim? Kenapa? Ya kok nggak membela darah dagingnya kakaknya sendiri? Karena empatinya sudah mati. Ya. Jadi gini,
orang-orang yang bersekutu dengan jin, ya, dengan persyaratan yang tertentu, apalagi persyaratan yang merah-merah tadi, ya, itu sebelum jin atau iblis itu masuk ke tubuhnya, mereka akan mematikan dulu empati, ya, sehingga empati mati dalam tubuhnya, akhirnya masuklah mereka, sehingga sudah nggak ada empati lagi antara adik beradik, antara kakak beradik, ya, dan darah sedarah itu nggak ada lagi karena empatinya sudah mati, udah dimatikan oleh situ. Jadi tadi memiliki sifat iblis dan mengikutin dari junjungannya yang ada di belakang tadi, ya, itu. Terbuka sekarang, ya. Sebuah tim, satu alur, satu jalur, satu tim, ya, satu alur. Menarik, ya. Mengapa mereka saling menjaga satu sama lain? Itu ternyata saling berpegangan tangan, menjaga satu sama lain. Wow, ternyata, ternyata yo. Nah, ini tadi dari kartu yang sudah membongkar yang berurutan dengan pertanyaan pertama tadi, Ngeki, ya. Lanjut nih Kiki untuk pertanyaan yang ketiga, Ngeki Macan. Berarti ya sosok yang di belakang itu, kalau satu tim, ya, sosok yang di belakang itu dari si adiknya ini adalah sosok raja yang ada di pesugihan Gunung Kawi. Memang sosoknya berbeda dengan mantan istri dari presenter ini. Kalau mantan istri dari presenter ini wanita, si ratu pesugihan. Betul. Tapi kalau yang adik dari presenter ini adalah laki-laki, raja juga. Wah, nanti dikeliti lagi. Satu tempat dengan dua berbeda pendamping, ya. Beda dua pendamping, tetap aja pesugihan juga, Gigi, ya. Baik Macan. Untuk sekarang menangkan oleh Sarwenda, apalagi maksudnya dengan ada COVID 3 huruf ini, ya, penyakit 3 huruf ini. Ataukah bisa juga Ruben Onsu yang bakal nantinya mengurus anak-anak atau mungkin memenangkan hak asuh? Saya kira apa yang ada di sosial media ini pun akan jadi pertimbangan hakim. Karena nantinya sepertinya kita harus ingat juga saat Ruben Onsu diundang oleh Master Deddy Corbuzier, di sini dia mengatakan bahwa dia tujuannya itu hanyalah ingin berjumpa dengan anak saja. Masalah-masalah yang lain, terutama berkaitan dengan uang, dia masih akan tetap bertanggung jawab. Maka sejatinya jika itu saja diberikan, permasalahan ini akan selesai. Tetapi jika itu tidak diberikan, nah maka di sini ini akan memperpanjang ke masalah yang lainnya itu tadi. Tapi ya tadi, kalau seandainya ini semua kemudian dilanjutkan ke permasalahan yang 3 huruf, saya melihat bahwa yang akan terjadi nanti bukannya Sarwenda akan menuai dukungan, tapi malah akan sebaliknya. Dan akhirnya dukungan ini akan berpindah malah ke Ruben Onsu, dan dia malah akan kesulitan untuk bisa mendapatkan simpati masyarakat di mana dia memang memerlukan untuk dia mencari nafkah. Dan jangan dilupa, Gio juga pasti akan sangat terimbas dengan semua tindakan yang dilakukan oleh Sarwenda. Tapi adakah maksudnya niat atau mungkin intensi dari Sarwenda untuk maksudnya menyelesaikan masalah ini jika memang hakim minta untuk ya udah pada akhirnya dijadwalkan kembali dan ya udah lu harus nurut sama keputusan pengadilan gitu. Karena kan sebelumnya sebenarnya juga ada keputusan pengadilan, tapi kan dalihnya di satu sisi ya ada mungkin penyakit 3 huruf ini. Apakah Sarwenda akan berbesar hati untuk ya udah deh nggak apa-apa, kan keputusan pengadilan gitu. Saya pikir sih iya ya, karena mau tidak mau pengadilan ya tetap dianggap sebagai sebuah lembaga tertinggi yang mengatur permasalahan hukum. Jadi nggak bisa tentang perasaan, perkiraan, ataupun asumsi. Dan ini memang harus dipatuhi dan memang dia akan terus diawasi oleh netizen yang memang memantau setiap saat. Jika ternyata hal-hal yang terjadi ini menegasikan keputusan itu atau tidak mempedulikan, ini akan jadi sesuatu yang menyerang juga. Pada akhirnya di sini, Sarwenda memang di sisi yang tidak menguntungkan. Sebagai pihak yang memang kalau dia melakukan sedikit saja kesalahan, maka impact yang akan didapatkan ini jauh lebih besar dibandingkan Ruben jika ternyata dia kepleset sedikit saja. Dan ini satu hal yang Sarwenda harus ketahui. Kalaupun Sarwenda ini mewujudkan bahwasanya, maksudnya mewujudkan ya, mematuhi apa yang diputuskan oleh pengadilan nantinya untuk mempertemukan anaknya dengan Ruben sesuai dengan schedule atau jadwal yang sudah ditentukan, apakah pada akhirnya juga Ruben akan maksudnya kan seperti yang kita bilang ya, apakah pada akhirnya nanti Ruben juga akan sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu, maksudnya kayak oh iya nanti tetap dibiayain lagi, diurusin lagi anaknya dan lain-lain.
Saya kira Ruben masih memiliki karir di dunia entertainment di Indonesia. Netizennya juga tetap memantau dan dia juga kita lihat rajin sekali beribadah, terutama berbuat juga dermawan dia. Jadi seorang dermawan akhir-akhir ini dan banyak menyumbang. Jadi kalau saya pikir dia pasti akan sangat memperhatikan sekali di mana keputusan kalau ternyata dia tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh pengadilan, yaitu akan berimbas juga kepada karirnya. Sehingga kalau saya kira tadi ini satu hal yang juga nggak akan mungkin akan dilanggar oleh Ruben Onsu. Tapi untuk Sarwenda ini harus lebih hati-hati karena kedepannya langkahnya ini yang akan menentukan nasibnya, bukanlah langkah Ruben atau apapun yang akan terjadi di antara mereka berdua, tapi lebih kepada langkah pribadinya yang jika ini salah maka seperti saya katakan kemarin seperti mengubur karirnya sendiri. Semoga yang terbaik untuk mereka, anak-anaknya bisa berjumpa dengan kedua orang tuanya dan mereka berdua dikaruniai kesehatan. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa.